Di video kali ini kita akan belajar tentang life cycle di React.js. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah komponen, khususnya kelas komponen, komponen ini selama hidupnya memiliki beberapa fase atau life cycle. Dan React.js sendiri menyediakan beberapa metode yang bisa kita gunakan ketika komponen ini ada di fase tertentu. Misalnya ketika, komponen kita, sedang di-render, kita mau melakukan apa, atau misalkan komponen kita misalnya ketika, dihapus dari DOM, kita mau melakukan. Jadi teman-teman bisa menggunakan, logic-logic di life cycle-nya React.js. Kurang lebih seperti ini gambaran daripada, life cycle, dari React.js. Jadi ada 4 fase. Yang pertama adalah fase inisialisasi, di mana di fase ini adalah React.js akan menginisialisasi setup, props, dan juga state-nya. Lalu yang kedua ada fase mounting. Fase mounting ini adalah fase di mana ketika komponen kita akan dirender ke dalam DOM atau dokumen object model. Dan ini urutan metode yang dijalankan dan ini metode-metode yang tersedia. Lalu ada fase updation. Nah, pada fase ini adalah fase di mana ketika ada perubahan state ataupun props di komponen kita. Jadi ini metode-metode yang dijalankan dan juga metode-metode yang tersedia di fase updation ini. Dan yang terakhir ada fase unmounting. Pada fase ini di mana akan dijalankan ketika komponen kita dihapuskan dari DOM. Jadi ini metode yang tersedia di dalam fase unmounting. Kurang lebih seperti ini gambaran daripada life cycle dari React.js. Jadi untuk contoh pengaplikasiannya seperti yang gua udah mention tadi, jadi teman-teman bisa melakukan logic-logic pada fase tertentu. Misalnya ketika fase mounting, kita mau melakukan apa nih? Lalu misalnya ketika fase unmounting atau ketika misalkan komponen kita mau dihapus dari DOM, kita mau melakukan apa? Nah, teman-teman bisa menggunakan metode-metode yang ada di setiap fasenya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Saya sudah punya aplikasi yang sebelumnya kita buat di video sebelumnya. Ini aplikasi Counter. Nah, saya akan coba. Nah, nanti saya akan coba demokan beberapa metode atau life cycle method di React.js dan ini yang common digunakan. Yang pertama saya akan coba menggunakan yang komponen Bitmon. Oke, ini saya akan konsol dulu. Di sini misalkan Bitmon. Oke, terus saya juga akan melakukan konsol, di bagian method render ini log misalnya render method. Oke, sekarang kalau kita masuk ke bagian konsolnya, kita inspect, kita masuk ke bagian konsol. Nah, di sini saya coba refresh ulang. Nah, teman-teman bisa lihat metode render dipanggil, lalu setelah itu komponen Bitmon. Jadi ketika kita komponen kita di mounting, inilah life cycle yang dijalankan. Kalau kita balik lagi ke image-nya, nah berarti ini sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan. Jadi urutannya itu komponen Bitmon, render, baru komponen Bitmon. Oke, sekarang saya akan coba contohkan yang komponen update. Jadi ketika ada perubahan state, maka lifecycle method ini akan terpanggil. Sekarang kita akan buktikan komponen update. Oke, saya akan konsol update. Nah, untuk pengaplikasiannya kita sudah punya state counter ini, di mana state counter ini akan berubah ketika button tambahnya ini diklik. Sekarang kita akan bersihkan dulu. Kita udah buat metode atau life cycle metodenya ini komponen bit update. Sekarang kita coba cek.
Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika ada perubahan state ataupun props di aplikasi kita, maka lifecycle method ini akan otomatis dijalankan. Ini contohnya yang komponen bit update, dia akan terpanggil ketika ada state yang berubah. Di sini state yang berubahnya ini adalah yang state counter ini. Jadi kalau teman-teman lihat, method render ini selalu dipanggil terus komponen bit update. Kalau kita balik lagi ke image-nya, nah ketika ada perubahan state, maka ini metode-metode yang akan dijalankan, metode render dan komponen bit update. Terus saya akan coba contohkan satu lagi yang bagian komponen will unknown. Untuk mencontohkan yang komponen will unknown ini, saya akan buat sebuah komponen baru menggunakan kelas komponen, clock misalkan. Saya kasih nama komponennya clock, saya akan extend dx komponen. Nah, kenapa saya menggunakan kelas komponen? Karena ketika teman-teman mau menggunakan life cycle method, life cycle method di React.js, nah itu cuma bisa digunakan di kelas komponen. Jadi kalau teman-teman menggunakan functional komponen, teman-teman tidak bisa menggunakan life cycle method yang ada di React.js. Makanya saya menggunakan kelas komponen. Di sini ada metode render. Terus di sini saya akan return tag cuan aja. Misalkan clock komponen, kita balik lagi ke aplikasinya. Oke, sekarang saya akan render komponen clock ini di dalam app-nya atau di dalam app komponen. Saya kasih line dulu biar lebih rapi. Terus di sini clock. Nah, sekarang kita sudah melihat tulisan clock komponen, di mana clock komponen ini adalah hasil render dari clock komponennya. Sekarang idenya itu saya pengen membuat sebuah button. Jadi kalau ketika buttonnya itu diklik, yang tadinya misalkan ininya muncul jadi tidak muncul dan begitu sebaliknya. Jadi kayak mentoggle gitu ya, show hide. Oke, sekarang kita akan membuat state-nya dulu. Kita butuh state misalkan is clock, dia boolean, saya kasih false dulu. Lalu setelah itu saya akan menggunakan conditional rendering. Jadi di sini saya akan identifikasinya misalkan this state is clock dan oke. Jadi saya akan cek nih is clock-nya true atau false. Kalau true kita akan merender si clock komponen ini. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan conditional rendering, teman-teman bisa menggunakan ternary operator atau conditional rendering. Conditional rendering seperti ini, misalkan kalau true ngapain, terus kalau false dia mau ngapain. Bisa juga seperti ini. Oke, saya akan komen dulu. Nah, sekarang untuk lifecycle metodenya biar nggak terlalu rame di konsolnya, saya akan komen dulu, termasuk yang di metode render. Oke, sekarang kita akan membuat button terlebih dahulu. Oke. Kita akan buat buttonnya di sini misalkan toggle. Oke, close. Oke, kita akan membuat buttonnya sudah muncul. Sekarang kita akan membuat logiknya terlebih dahulu. Di sini handle toggle clock. Jadi di sini saya akan merubah state-nya menggunakan this dot set state. Oke, state apa yang mau saya rubah, which is yang is clock. Saya akan rubah dengan misalkan true atau false. True atau false. Nah, di sini biar lebih dinamis, saya akan ambil value yang sekarang this dot state lalu is clock. Saya akan kasih negasi. Oke. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita akan merubah state is clock-nya berdasarkan state is clock itu sendiri. Tapi kita kasih negasi di mana kalau misalkan state is clock-nya ini true, dia jadi false. Kalau dia false, dia jadi true. Dan begitu sebaliknya terus menerus.
Oke, kita udah bikin logiknya. Sekarang kita akan panggil logiknya ini ketika buttonnya itu diklik. Berarti kita kasih event on click, saya pakai row function this dot handle click handle toggle clock, sorry, kita invoke. Sekarang kalau kita lihat, oke, muncul hide show hide show hide. Oke, logiknya sudah kita buat. Sekarang kita akan coba melakukan pengetesan untuk yang komponen will unknown-nya. Komponen will unknown di sini saya akan log will unknown. Oke, harusnya komponen will unknown ini akan dijalankan ketika komponennya itu dihapuskan dari DOM. Sekarang kita akan coba contohkan. Ini ketika oke, muncul ketika di render will unknown ini tidak terpanggil. Sekarang saya akan toggle lagi. Oke, tidak terpanggil juga. Oh, sorry, komponen will unknown-nya harusnya di komponen yang clock, bukan di app-nya. Oke. Sekarang kita coba lagi, ketika muncul will unknown-nya tidak terpanggil. Sekarang kalau komponennya dihapuskan dari DOM, oke. Nah, dengan otomatis komponen will unknown-nya akan terpanggil. Jadi itu dia contoh penggunaan komponen will unknown. Jadi dia akan terpanggil ketika DOM-nya itu benar-benar dihapuskan atau dimusnahkan dari komponennya itu dimusnahkan atau dihapuskan dari DOM. Oke, itu dia pengenalan sedikit tentang life cycle dari React.js. Teman-teman sudah belajar komponen life cycle method komponen daemon, di mana metode ini akan dipanggil ketika komponennya dirender ke dalam DOM. Lalu teman-teman juga sudah belajar komponen date update. Nah, lifecycle method ini akan dipanggil ketika ada perubahan state ataupun props di komponen kita. Dan terakhir teman-teman juga sudah belajar komponen will unknown. Komponen will unknown ini akan otomatis dijalankan ketika komponen kita akan dihapus atau dimusnahkan dari DOM. Itu dia pengenalan tentang lifecycle React.js.